Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwakia Sri Wulandari dengan NIM 21122063 dari kelas C. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas UAS yang telah diberikan. Yang terhormat kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dan adapun pengalaman saya dalam semester ini, saya merasa semester ini lebih baik daripada semester sebelumnya, karena perkuliahan ini sudah bisa offline untuk tiap-tiap mata kuliah. Bahkan hampir semua mata kuliah yang mengadakan perkuliahan tatap muka. Dan saya rasa ini lebih baik karena kita bisa bertemu langsung dengan dosen dan teman-teman dalam satu kelas. Tidak ada lagi kata terganggu jaringan dalam proses perkuliahan, ketimbang waktu online yang selalu banyak terkendala dari koneksi jaringan. Jadi pemahaman materi yang diberikan kurang. Dengan dibukanya kebijakan untuk offline ini juga membantu saya dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama dengan teman. Harapan saya semoga bumi ini kita cepat sehat dari adanya virus, sehingga perkuliahan ini diadakan offline terus. Mungkin itu saja pengalaman yang saya dapat ceritakan. Lanjut, kita masuk dalam pokok pembahasan, yaitu adapun judul pembahasan video kali ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Baik, sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan, untuk itu kita jelaskan apa itu teknologi dan ilmu alamiah dasar. Jadi teknologi berasal dari bahasa Yunani. Istilah teknologi terdapat dua kata, yaitu tens artinya cara dan logos artinya pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga akan mempermudah pekerjaan manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Lantas, mengapa kita harus menggunakan teknologi? Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal, sehingga dengan akalnya ia ingin keluar dari setiap masalah, ingin hidup lebih baik, mudah, nyaman, maupun aman. Dan perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan ilmu alamiah dasar atau biasa kita sebut dengan IAD merupakan salah satu mata kuliah wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Materi ilmu alamiah dasar ini tentu saja hanya bersifat dasar yang berkenaan dengan fenomena alam dan daya pikir manusia, hingga mampu memperoleh budaya modern yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ilmu alamiah dasar bukan merupakan suatu disiplin ilmu, melainkan suatu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar yang ada dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi atau IPTEK. Mata kuliah ilmu alamiah dasar tidak dimaksudkan untuk memberi dasar pengetahuan yang mendalam, melainkan memberi suatu pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia dan sumber daya alam serta lingkungan hidupnya. Lanjut, kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep ilmu pengetahuan alam dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntut ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat memperoleh hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Pengkajian ini merupakan pengkajian yang tidak bermaksud untuk mencari kondisi atau proses optimal yang diharapkan, melainkan hanya untuk memenuhi penjelasan dari objek, benda, dan energi, dan peristiwa alam. Lantas, benarkah ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi? Jadi, menurut para ilmuwan, menempatkan ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Teknologi dapat dibentuk dari ilmu pengetahuan alam, tetapi dapat juga terbentuk tanpa ilmu pengetahuan alam. Contohnya, teknologi tanpa ilmu pengetahuan alam dapat kita ibaratkan sebagai mobil yang mesinnya hidup dan bergerak maju tetapi tanpa sopir. Bisa kita lihat betapa berbahaya mobil itu karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Jika ada sopir di dalam mobil itu, sopir akan mengendalikan mobil sehingga mobil itu aman dan bermanfaat bagi manusia. Jadi kita dapat simpulkan sopir itu adalah ilmu pengetahuan alam atau biasa kita sebut dengan IPA. Jadi ilmu pengetahuan alam ada dalam teknologi dan dapat mengendalikan teknologi sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. 2. Peran teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia. Penggunaan teknologi modern telah dapat mempercepat laju pembangunan, baik pembangunan dalam bidang ekonomi, kesehatan, transportasi, dan komunikasi maupun kemakmuran masyarakat. Jadi, apa saja peran-peran teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia? 1. Di bidang industri. Kemajuan teknologi telah menciptakan mesin-mesin modern yang dapat mempermudah produksi sehingga dapat menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak kelapa sawit yang akan dapat memperoleh hasil yang banyak dibandingkan dengan cara tradisional. 2. Di bidang kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, sehingga berbagai masalah di bidang kedokteran dapat dipecahkan. Misalnya dengan bantuan mesin sinar X,
Dokter dapat mendiagnosa penyakit apa yang diderita oleh pasiennya, sehingga dokter dapat memberikan obat yang sesuai. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah meningkatkan kemajuan obat-obatan dan mempermudah pemberantasan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, cacing, jamur, dan virus. 3. Di bidang transportasi dan komunikasi, perkembangan teknologi telah dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi orang dapat membuat sarana dan prasarana transportasi yang lebih canggih, misalnya sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Demikian pula dalam bidang komunikasi dan mempermudah komunikasi manusia, misalnya seperti radio, televisi, telepon, internet, dan sebagainya. 4. Sumber daya energi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menimbulkan adanya krisis energi dunia. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya alternatif energi bagi manusia di belahan dunia manapun. 1. Energi matahari. Sebenarnya kita semua sudah menggunakan energi matahari, namun penggunaannya belum efisien. Salah satu teknik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik ini dapat menggunakan sel surya. Sel surya adalah perangkat semikonduktor yang dengan hadirnya cahaya matahari mampu menghasilkan energi listrik. 2. Energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Teknik yang digunakan ialah uap air panas yang menyembur keluar digunakan untuk memutar turbin uap. Turbin ini berkaitan dengan generator pembangkit listrik. Dengan begitu, kita akan memperoleh energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. 3. Energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin berkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. 4. Energi biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri penguraian melalui proses pembusukan atau penguraian dari sisa-sisa jasad hidup, misalnya sampah pertanian. Gas yang dihasilkan dari penguraian tersebut sebagian besar dari metan yang sangat mudah terbakar. 5. Energi biomassa. Biomassa adalah segala jasad hidup yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik, sisa produksi pertanian. Penggunaan biomassa untuk menghasilkan panas secara sederhana sebenarnya telah dilakukan oleh nenek moyang kita beberapa abad yang lalu. 6. Energi zat radioaktif. Zat radioaktif ialah suatu zat yang dapat memancarkan sinar berdaya tembus tinggi. Radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan atas 3 jenis berdasarkan muatannya. Radiasi yang bermuatan positif dinamai sinar alfa yang dilambangkan dengan A, dan yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta yang dilambangkan dengan B. Jenis sinar yang ketiga yang tidak bermuatan listrik diberi nama sinar gamma yang dilambangkan dengan Y. Mungkin demikianlah hasil materi yang bisa saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.